datang di channel Udauji. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang pemikiran seorang filsuf Islam yang bernama Maulana Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi adalah tokoh legendaris dalam dunia filsuf. Ia dikenal sebagai sang prajut syair terindah dan salah satu tokoh sufi besar dalam syiar Islam. Sebelum kita lebih lanjut membahas pemikiran Jalaluddin Rumi, kita akan ulas sedikit tentang biografi Jalaluddin Rumi secara singkat. Jalaluddin Rumi sebenarnya merupakan nama julukan. Sang penyair sufi ini bernama lengkap Jalaluddin Muhammad bin Husin Al-Khatibi Al-Bakri. Nama julukan Rumi karena ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota Konya atau sekarang bagian dari Turki atau dahulu dikenal sebagai sebutan Rum. Jalaluddin Rumi lahir pada 30 September 1207 Masehi di Balkh, sekarang adalah wilayah Afghanistan. Sejak kecil ia dikenal dengan panggilan Rumi. Ia terlahir dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayahnya Bahauddin Walad merupakan seorang ahli ilmu agama, ahli hukum dan juga ahli ilmu kebatinan. Baik, kita sahabat sekalian, kita akan membahas lebih lanjut tentang pemikiran Jalaluddin Rumi sebagai sistem filsafat terbuka. Sebelum kita lanjut, kita mulai dengan syair beliau. Setiap jiwa senantiasa baru, dunia dan kita. Tak diketahui kebaruan itu dalam keabadian. Umur bagai arus, baru dan baru, senantiasa berlangsung dalam jasad. Salah satu hal yang menarik dalam pemikiran Rumi adalah tentang sistem filsafatnya yang diyakini sebagai sebuah sistem filsafat yang terbuka. Sistem filsafat sebagaimana yang dipahami adalah ada yang dibangun dalam bentuk sistem yang tertutup dan ada pula dalam bentuk sistem yang terbuka. Pengertian sistem filsafat tertutup adalah sebuah sistem pemikiran yang dibangun dalam menafsirkan hakikat alam dan hakikat realitas lainnya melalui sistem tertentu. Misalnya, filsafat himah muta'aliyah Sadra menafsirkan hakikat alam bersama realitasnya melalui teori fundamentalitas wujud, gradasi wujud, dan gerak substansi. Maksudnya, penafsiran atas hakikat alam beserta hakikat yang ada di dalamnya tak akan mungkin terselesaikan kecuali dengan pendekatan teori-teori yang telah dibangunnya. Sebab itu, hampir seluruh persoalan filsafat diselesaikan dengan fundamentalitas wujud oleh Sadra. Pemikiran Ibnu Arabi dapat juga digolongkan sebagai sistem pemikiran yang tertutup karena seluruh pembahasannya diselesaikan dengan pendekatan wahdatul wujud dan sistem tajalli. Berbeda dengan Ibnu Arabi dan Sadra, Maulana Jalaluddin Rumi membangun sistem pemikirannya dengan sistem filsafat yang terbuka. Namun perlu dipahami bahwa sistem filsafat terbuka bukan dalam pengertian tak memiliki sistem filsafat yang khas. Namun ada hal yang mendasari mengapa Rumi memilih sistem filsafat terbuka. Dalam pandangan Rumi, ada dua hal yang tak terbatas, yaitu Tuhan dan hakikat alam. Hakikat alam juga tak terbatas dikarenakan alam ini bergantung secara totalitas kepada Tuhan. Dan oleh karena Tuhan tak terbatas, maka ciptaannya pun tak terbatas. Kita mengatakan alam ini terbatas di saat kita membandingkan alam ini dengan Tuhan. Saat itulah kita mengatakan Tuhan tak terbatas dan alam ini terbatas. Namun jika kita melihat alam ini tanpa mengaitkannya dengan Tuhan, kita akan sadar bahwa alam ini senantiasa mengalami kebaruan yang tanpa kita tahu akhir dari kebaruan ini. Sebab itu tak ada satupun manusia yang mampu mengetahui titik akhir alam ini. Berdasarkan hal ini pula, tak ada yang mampu meneropong dan memprediksi bagaimana bentuk akhir dari alam ini kecuali berpegang pada teks-teks suci. Tuhan dan alam semesta bagi Rumi adalah dua hal yang tak terhingga. Pandangan ini sekaligus memberikan implikasi bahwa setiap definisi atas realitas eksternal dari seorang pemikir, pada hakikatnya definisi dia tentang realitas itu sendiri. Dalam kata lain, ia hanya menjelaskan sebagian saja dari realitas eksternal, tidak menjelaskan segala hakikat realitas eksternal. Pandangan sistem filsafat yang terbuka ini bagi Rumi berasal dari kesadaran akan hakikat emanasi Tuhan yang tercurahkan terus-menerus tanpa batas.
Maksudnya segala hal yang terjadi pada hakikat alam ini disebabkan oleh hakikat di balik alam materi ini. Karena itu fondasi dari sistem filsafat terbuka dalam pandangan Rumi ialah ketidakterbatasan Tuhan. Ketidakterbatasan alam karena alam bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan selanjutnya adalah emanasi serta tajalli Tuhan yang tercurahkan terus-menerus dan tak terbatas. Berdasarkan dari pemaparan sebelumnya, maka tak akan kita temukan satu sistem yang tetap dalam pandangan Rumi. Maksudnya satu sistem yang dengan sistem tersebut dijadikan sebagai alat dalam meneropong segala realitas. Tak heran jika dalam syair-syair Rumi akan ditemukan berbagai pendekatan dalam menafsirkan realitas. Misalnya terkadang Rumi menjelaskan determinis, terkadang kehendak bebas, dan terkadang di antara keduanya. Semuanya memiliki tempat dalam pandangan Rumi. Kata Rumi, berabad-abad telah berlalu, ini abad baru. Bulannya, bulan itu juga, dan airnya bukan air itu. Adil, adil itu juga, dan kemuliaan, kemuliaan itu juga. Meskipun abad ini telah terganti, juga umatnya, abad telah menggantikan abad lain. Dan makna-makna ini tetap dalam abadi. Air itu mengalir dan telah berganti berkali-kali, meski gambar bulan dan bintang tak berubah. Demikian sekilas tentang pembahasan pemikiran dari tokoh filsuf kita Jalaluddin Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.